Sunan Kalijaga mengalahkan kera raksasa. Dikisahkan bahwa konon Sultan Demak memerintahkan Sunan Kalijaga untuk mencari pohon jati di hutan yang akan digunakan sebagai bahan untuk membangun sebuah masjid. Sunan Kalijaga pun menjalankan perintah tersebut. Ia pergi ke sebuah hutan di kawasan Gunung Pati. Hutan itu sangat lebat dengan pohon-pohon jati yang tumbuh subur. Namun, sesuai perintah Sultan, Sunan Kalijaga diminta untuk mencari pohon jati yang paling besar dan yang paling bagus. Sayangnya, setelah menemukan pohon jati yang dimaksud, pohon tersebut justru menjadi sarang untuk kera-kera berukuran besar yang bergelantungan di setiap rantingnya. Pada waktu Sunan Kalijaga di tempat itu, kera-kera tersebut merasa terkejut dan satu persatu turun siap untuk menyerang. Kera-kera itu rupanya merasa terganggu dengan kehadiran Sunan Kalijaga. Melihat kondisi seperti itu, Sunan Kalijaga kemudian berwudu di sebuah sungai yang tidak jauh dari pohon jati itu berada. Setelah itu, beliau berdoa kepada Allah agar kera-kera raksasa yang menghuni pohon tersebut tidak mengganggunya, bahkan mematuhi perintahnya. Tanpa disangka-sangka, kera-kera raksasa yang berjumlah banyak itu turun dari atas pohon dan duduk berbaris di depan Sunan Kalijaga. Melihat pemandangan itu, Sunan Kalijaga bersyukur dan merasa takjub. Bahkan, Sunan Kalijaga semakin dibuat terkejut karena kera-kera tersebut ternyata bisa berbicara layaknya manusia. "Kami siap tunduk pada perintahmu," ucap kera-kera itu. Mengetahui kera-kera yang berkumpul di hadapannya bisa berbicara, Sunan Kalijaga mengutarakan maksud kedatangannya, bahwa ia diperintahkan oleh Sultan Demak untuk mencari dan mengambil pohon jati yang besar untuk membangun sebuah masjid. "Aku harap kalian mengikhlaskannya," kata Sunan Kalijaga. Kera-kera itu pun mengikhlaskan, namun dengan syarat diizinkan untuk menjadi pengikut Sunan Kalijaga dan dibiarkan ikut ke Demak. Sunan Kalijaga merasa keberatan dengan syarat tersebut. Sunan Kalijaga merasa bahwa syarat tersebut sebenarnya merupakan perasaan keberatan dari mereka, karena pohon jati tempat tinggal kera-kera diambil. Sunan Kalijaga kemudian menjelaskan kalau kera-kera itu tidak bisa mengikutinya sampai Demak. Sunan Kalijaga meminta agar kera-kera itu tetap mau mematuhi perintahnya. Oleh karena itu, Sunan Kalijaga menanam 2 pohon jati di depan sebuah gua yang terdapat di hutan tersebut. Kera-kera itu pun mematuhi perintah Sunan Kalijaga. Gua itu konon adalah gua yang sekarang bernama Gua Kreo atau Gua Tempat Kera, salah satu tempat wisata yang ada di Semarang, tepatnya di salah satu kecamatan Gunung Pati, di mana kecamatan ini dulunya merupakan kawasan hutan Gunung Pati. Sampai saat ini, di gua itu masih berkeliaran kera-kera yang jinak dan bergaul akrab dengan para pengunjung. Kera-kera tersebut diyakini merupakan keturunan kera-kera yang dulu pernah berhubungan dengan Sunan Kalijaga. Kisah Sunan Kalijaga yang bisa menaklukkan kera-kera raksasa di hutan Gunung Pati mengandung 3 pemahaman. Yang pertama, kisah-kisah tersebut dapat dipandang sebagai sebuah mitos. Masyarakat Jawa memiliki banyak sekali mitos yang berhubungan dengan orang-orang suci, orang-orang hebat di masa lalu. Salah satunya adalah Sunan Kalijaga. Mitos dalam pengertiannya yang paling sederhana adalah sebuah cerita yang memberikan arahan atau pedoman tertentu kepada orang atau kelompok lain. Dengan kata lain, mitos memberikan sebuah arah bagi kelakuan
atau perbuatan manusia dan semacam pedoman kebijaksanaan bagi manusia. Mitos memiliki beberapa fungsi, antara lain yang pertama menyadarkan manusia akan adanya kekuatan-kekuatan ajaib yang tidak bisa dinalar oleh akal manusia. Melalui fungsinya ini, manusia diharapkan dapat menghayati kekuatan-kekuatan itu sebagai daya yang dapat memengaruhi alam dan kehidupan. Yang kedua, mitos berfungsi memberikan jaminan untuk masa kini. Artinya, sesuatu yang sejak dulu dianggap sebagai mitos, maka manfaat dari mitos tersebut dapat dirasakan pada saat sekarang. Contohnya, seperti cerita Kera dan Sunan Kalijaga. Karena masyarakat memitoskan bahwa kera-kera itu merupakan makhluk yang dulu disayangi dan dipelihara oleh Sunan Kalijaga, maka masyarakat saat ini membiarkan atau melestarikannya dengan tidak memburu dan menangkapnya. Yang ketiga, mitos berfungsi memberikan pengetahuan tentang alam atau dunia. Artinya, melalui mitos tersebut, manusia zaman dahulu berusaha memahami alam dan lingkungannya yang memiliki kekuatan-kekuatan yang harus dijaga dan dilestarikan. Kisah tersebut juga dapat dipahami sebagai sebuah kenyataan di masa lampau. Sebagai seorang wali, tidak mustahil bagi Sunan Kalijaga memiliki kemampuan seperti itu. Dalam beberapa kisah lain, tidak sedikit orang suci yang memang dikaruniai kekuatan yang tidak dimiliki oleh manusia biasa. Bagi para nabi dan rasul, itu disebut sebagai mukjizat. Sementara bagi para wali disebut karomah. Kisah tersebut juga dapat dipahami sebagai bentuk simbol-simbol yang digunakan untuk menyampaikan sebuah pesan dan pelajaran penting. Dalam kisah tersebut disebutkan bahwa Sunan Kalijaga ingin mencari pohon jati yang bagus dan besar. Bagi masyarakat Jawa, pohon jati bisa disimbolkan sebagai kesejatian, pohon sejati. Pohon ini memiliki kualitas yang bagus untuk digunakan sebagai bahan bangunan. Batangnya lurus, kuat, dan harganya sangat mahal. Dari sana, kemudian dapat diambil kesimpulan bahwa manusia harus berusaha memperoleh kesejatian dalam hidupnya untuk dapat membangun kehidupan yang baik. Salah satu syarat yang harus dipenuhi untuk memperoleh kesejatian adalah dengan menundukkan hawa nafsu. Jadi, kera-kera raksasa di sini adalah simbol dari hawa nafsu, keserakahan, kerakusan, dan ketamakan terhadap dunia. Kesejatian tidak akan diperoleh selama manusia masih belum berhasil menundukkan kera dalam dirinya atau hawa nafsu dalam dirinya.